Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wala tahasatu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam satu riwayat, la tahasatu, janganlah kalian saling dengki mendengki, saling dengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan orang lain. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mencari berita cacatnya orang lain, kesalahan orang lain, sama saja. Wala tanajashu, dan janganlah kalian menipu orang lain. Ya, tanajus itu membeli barang banyak-banyak, tujuannya untuk menipu orang lain. Wa kunu, dan jadilah kalian semuanya ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, bersaudara, karena saudara itu tidak nipu saudara yang lain, saudaranya yang lain. Seorang saudara tidak mencari kesalahan saudaranya yang lain. Seorang saudara tidak membenci saudaranya yang lain. Seorang saudara tidak dengki kepada saudara yang lain. Bahkan melihat saudara yang lain mendapat nikmat, itu jadi senang, malah syukur, alhamdulillah saudaraku dapat nikmat, dapat pangkat, dapat kemuliaan, malah senang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la taqata'u, janganlah kalian saling putus, memutuskan tali persaudaraan. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling, maksudnya sama aja, yaitu tidak saling sapa, berpaling, tidak saling bantu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa kunu, dan jadilah kalian semua ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, bersaudara. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la tahajaru, janganlah kalian saling menjauh. Wala yabi, dan janganlah menjual ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i ba'din, atas jualan yang lain. Dan juga membeli atas barang yang mau dibeli sama saudaranya yang lain. Dan juga diantaranya juga ya, urusan pernikahan juga, melamar atas wanita yang sudah dilamar saudaranya. Rawahu meriwayatkan hadis, aku bisa memberi kamu mahar yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Sama juga kayak gitu, kerisikan aku saja daripada dia, aku berani membeli yang lebih tinggi. Rawahu meriwayatkan Muslim bi kulli hadhi riwayah, dengan rawahu meriwayatkan hadis Muslim Imam Muslim bi kulli hadhi riwayah, dengan semua riwayat-riwayat ini. Rawahu dan meriwayatkan Al-Bukhari, yang Bukhari aksaraha, kebanyakan riwayat hadis. Wa an Muawiyah, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Muawiyah, sami itu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innaka, sungguhnya engkau ini, taba'ta, bila mana innaka, sungguhnya kamu ini, taba'ta, bila mana kamu mengikuti, meniti-niti auratil muslimin, cacat-cacatnya orang-orang Islam, afsadtahum, maka kamu akan merusakkan orang Islam. Kalau orang itu meneliti-niti cacat orang lain, maka justru akan merusakkan saudara orang Islam, dan kamu juga mendapat dosa habis-habisan. Kamu sendiri rusak, orang lain juga akan rusak. Atau hampir-hampir kamu antufsidahum, untuk merusak orang-orang Islam. Hadisun sahih. Kadang-kadang itu orang itu kalau sudah terbiasa
menjadi kenikmatan mendengar ada orang-orang Islam, saudara-saudara Islamnya itu punya cacat. Jadi kenikmatan. Bagaimana? Ada kabar baru? Kabar apa? Itu loh, sing itu masih ada kabar baru nggak? Bagaimana? Nah itu, seperti itulah bisa berbahaya sehingga menghancurkan orang lain dan hancur sendiri. Kalau orang itu saudaranya hancur, maka dia sendiri juga hancur. Rawahu hadis Abu Dawud, karena al-muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Muslim dengan muslim adalah kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau kamu membenci kakimu, kemudian kamu cari cacat-cacatnya kakimu, sehingga kakimu nggak mau bergerak, akhirnya kakimu jadi kaku, yang rusak kamu sendiri. Nggak bisa berjalan. Kalau kamu tidak suka dengan matamu, sehingga matamu kamu cukil, kamu buang, kamu sendiri yang rugi. Itu bagian daripada tubuhmu. Sedangkan orang Islam itu, sedangkan orang Islam yang lain, itu adalah seperti satu jasad. Maka kalau rusak satu orang Islam itu, saudaranya rusak, berarti dirimu juga rusak. Karena itu bagian daripada anggota badanmu. Karena sifatnya orang Islam atau orang iman dengan orang iman itu akan saling bantu-membantu, bela-membela. Bela-membela, seperti halnya anggota badan ini saling bela-membela. Kalau satu tangan itu memukul musuh, maka satu tangan yang lain melindungi wajah. Kalau kaki ini nendang musuh, maka kaki yang lain adalah bertumpu untuk menahan tubuh biar tidak ambruk. Sekarang kamu benci sama satu kaki, bagaimana kamu menendang? Kamu benci satu tangan, bagaimana kalau mukul? Kamu mukul, kepukul duluan, kamu tidak bisa melindungi wajahmu. Demikian juga wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman dengan orang beriman yang lain, satu sama lain adalah pembela satu sama yang lain. Makanya begitu. Mereka akan membela kamu. Kalau kamu baik dengan saudara-saudara kamu, mereka akan jadi pembela-pembela kamu. Tapi kalau kamu buruk dengan saudara-saudara kamu, akhirnya kamu tidak akan dibela. Sehingga terjadi yaitu tadi taqatu, tadabur, tabaghut, dan tahasud. Sudah ini hancurlah, yaitu istimaiyatnya orang yang beriman, jamaahnya orang jamaatul muslimin itu dirusak. Padahal seperti jasad wahid, tadi orang Islam satu jamaah yang tidak bisa dicerai-beraikan. Bahkan amalan Islam itu kalau kamu teliti semuanya adalah amalan untuk mengumpulkan semuanya supaya selalu berjamaah. Kita mau pergi, maka Nabi memberi yaitu nasihat, kalau pergi hendaknya jangan sendirian, hendaknya yaitu sunnahnya 3 orang, yang satu jadi amirnya, yang 2 jadi makmurnya, begitu dengan temannya, supaya apa? Selalu berjamaah. Mau sholat, nah, berjamaah lagi, diadani biar kumpul sholat berjamaah, biar terjadi ukhuwah Islamiyah, saling bantu-membantu, bela-membela, berjamaah. Untuk berjamaah luruskan shaf biar hatinya tidak berselisih. Wala takhtalifu fatahtalifah qulubukum. Jangan berselisih dalam meluruskan shaf, maka nanti hati kalian jadi berselisih. Luruskan biar tambah rukun, guyub rukun. Nah, itu. Nanti ketika Jumat dipanggil semuanya untuk datang mendengarkan nasihat, bertambah guyub rukun yang lebih banyak lagi. Ketika hari raya, bareng semuanya hari raya, terus salaman semuanya, minal aidin, wal faizin, ya gitu. Nah, jadi semua amalan Islam itu adalah amalan untuk membuat jamaah, amalan istimaiyat, amalan kerukunan, amalan Islam. Nanti ketika hari raya, habis sholat hari raya, habis nyembelih, apa? Bagi-bagi. Apa itu daging, alhamdulillah aku dikasih sekilo, aku dikasih 1 kental. Jadi tambah senang semuanya, semua senang hari raya kemarin, semuanya makan daging, coba. Jadi senang pada masak-masak, sate dan sebagainya, masya Allah, senang semuanya.
Nanti ketika bulan Ramadan, seluruh dunia bulan Ramadan, seneng semuanya. Seluruh umat Islam seneng semuanya. Anak-anak kecil mercon-merconan semuanya. Seneng semuanya. Masya Allah, sudah mulai membahas bajunya yang baru, gimana, beli di mana, seneng semuanya. Itulah kerukunan, Masya Allah. Jadi agama kita, apalagi waktu haji, berjuta-juta manusia berkumpul, membuat satu fikir, satu kerja, satu amal. Insya Allah. Saya kayak seperti itu. Tapi ada satu yang hilang dalam Islam ini. Satu kerja jamaah masih ada, alhamdulillah. Walaupun tidak semua, tapi masih ada di mana-mana. Sholat jamaah, puasa bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, menyembelih Idul Adha, menyembelih korban, haji, masih ada. Ada lagi yang istimayat hilang dengan ini, yaitu apa? Kurang banyak kayak ini, sudah masih ada, tapi enggak banyak. Yaitu istimayat berkumpul mengeluarkan jamaah. Lah dulu zaman Nabi ada, zaman Nabi begitu itu ada. Lah zaman sekarang itu kurang ada, ya masih ada, tapi hanya segelintir orang saja dari seluruh orang di seluruh dunia ini. Segelintir orang saja. Kalau itu wujud kayak hari raya Idul Fitri itu atau Idul Adha, di pengeluaran jamaah besar-besaran, Masya Allah, kukut itu semua dunia ini. Semua syahadat, semuanya, seluruh negeri di seluruh dunia ini. Ya, itu saya ujiannya umat ini. Jadi hanya gara-gara satu amalan yang ditinggalkan saja, akhirnya kerukunan umat ini jadi berkurang, merosot habis-habisan. Rawahu Abu Daud wa bi isnadin sahih wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu sungguhnya Abdullah bin Mas'ud utia beliau didatangkan birojulin dengan seorang laki-laki. Bagilah maka dikatakan lahu kepada Abdullah, ada laki-laki yang ditangkap sama orang-orang, dibawa ke Abdullah bin Mas'ud. Maka dikatakan kepada beliau, ada laki-laki ini, ada ini, fulana adalah si fulan, takturu yang menetes-netes, lihyatuhu jenggotnya, khamron, khamr, arak. Faqala maka Abdullah berkata, inna sungguhnya kami qad nuhina, sungguh kami telah dilarang anit tajassusi, dari mencari-cari kesalahan orang lain, walakin tetapi iyadhar, bila mana nampak lana kepada kami syai'un sesuatu, na'khud bihi, maka kami akan menghukumnya. Hadisun hasanun sahih. Jasus nggak boleh. Kalau memang betul-betul nyata dia itu minum khamr, ya kita hukum. Tapi kalau enggak, cari-cari kesalahan nggak boleh begitu. Nggak boleh cari-cari kesalahan. Ada yang melihat dia minum khamr apa enggak? Kalau enggak ada, mungkin ketumpahan itu. Maka kalau di kitab hadis sahabat itu Sayyidina Umar itu naik, ada curiga satu rumah, kemudian naik pagernya, loncati pagernya itu, kemudian tahu di dalam itu ada seorang wanita dan ada seorang yang duduk dan di dekatnya itu ada khamr. Maka langsung ini masih melakukan begini terus saja kan. Maka orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalaupun saya itu salah, saya salahkan satu saja. Saya hanya minum khamr. Tapi engkau ini ada banyak kesalahan. Apa kesalahan? Engkau masuk rumah orang tanpa izin. Apalagi meloncati pagar orang. Udah. Enggak usah ngomong-ngomong sama yang lain. Saya pergi saja. Maka coba, kayak seperti itu. Tajassus itu betul-betul buruk sekali. Yaitu di keyakinan orang-orang soleh zaman dulu. Buruk sekali. Buruk sekali. Makanya itu hendaknya dijauhi tajassus. Anggap saja semua orang Islam itu adalah wali-walinya Allah. Keliru menganggap seseorang sebagai wali itu tidak apa-apa, enggak dosa. Nah, tetapi kalau keliru kita ini menganggap wali tapi dianggap orang buruk, repot kalau sudah seperti ini. Padahal yang tidak ada yang tahu wali kecuali al-wali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu wali itu hanya Allah hakikatnya.
Karena seseorang itu mempunyai rahasia-rahasia antara dia dan Allah yang orang lain tidak tahu. Ada seseorang yang dia ini terkenal sebagai orang yang fasik. Maka ketika mati, udah teman-temannya sudah mengatakan, ini orang fasik, ini orang fasik, ini fasik. Maka baginda Nabi susah. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang-orang yang hadir di sini, tidakkah di antara kalian pernah tahu orang ini berbuat satu amal kebaikan, katanya. Maka orang itu mengatakan, ya saya baginda Nabi, saya pernah bersama dia berjaga fi sabilillah, katanya. Maka Nabi mengatakan kepada si mati ini, si mayit ini, wahai fulan, teman-teman kamu bersaksi bahwa kamu ini ahli neraka, tetapi aku bersaksi bahwa kamu ini ahli surga, katanya. Nggak tahu, orang itu punya satu rahasia dengan Allah, setiap orang iman. Maka seperti apapun orang iman ini, maka hendaknya hati-hati. Jangan-jangan dibalik itu semuanya punya hubungan yang khas dengan Allah, yang kita tidak tahu ternyata itu dikasihani oleh Allah SWT. Kalaupun kita ingkar kepada seseorang, maka yang kita ingkari adalah mungkin amalan buruk. Amalannya itu bukan orangnya. Lihatlah seperti seorang ibu, penglihatannya seorang ibu kepada bayinya. Dia sangat ingkar kepada bayinya yang kencing, yang berak. Yang diingkari kencingnya bukan bayinya. Maka bayi itulah yang akan dibersihkan dari kencing, dibersihkan dari beraknya. Itu bukan kok yang dimusuhi malah bayinya. Bayi berak, bayi kencing tak banting kamu, ada. Mana ini Tuhan? Jadilah kayak ibu yang penyayang seperti itu. Yang diingkari amal buruknya bukan orangnya. Rawi mereka hadis Abu Daud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.